Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 11, masih bab 4 tentang gelombang bunyi. Anak-anak, pada bahasan sekarang Pak Anang mau membahas tentang intensitas bunyi dan taraf intensitas. Kalau kemarin Pak Anang sudah membahas tentang sumber gelombang bunyi. Ya, sumbernya bisa berupa dawes, sudah saya bahas, juga pipa rogana sudah saya bahas ya. Sekarang tentang intensitas. Begini anak-anak, ketika ada sumber bunyi, misalkan ledakan, atau misalkan tadi pemusik misalkan memainkan gitar. Nah, sumber bunyi itu dia sebenarnya mengeluarkan energi bunyi namanya. Energi bunyi menyebar ke seluruh ruangan di sekitarnya ya. Jadi bentuk bola ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu begitu ya. Jadi kalau misalkan ada ledakan di sini gitu ya, maka ini kemana-mana, bisa ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, semua dengar ya. Jadi gitu ya. Maka banyaknya energi yang dipindahkan gitu ya, tiap satuan luas, tiap satuan waktu, itulah namanya intensitas. Makanya kita dengar itu gara-gara ada intensitas bunyi yang sampai ke telinga kita gitu ya. Nah, makanya kemudian di sini didefinisikan intensitas bunyi, simbolnya I, adalah energi bunyi. Karena memang yang bisa bergerak tadi energinya ya, energi bunyi ya. Energi bunyi yang dipindahkan tiap satuan waktu, tiap satuan luas ya. Jadi gitu ya. Nah, makanya kemudian digambarkan, dirumuskan I sama dengan E. E ini adalah energi bunyi dibagi T waktu dibagi A luas gitu ya. Nah, padahal energi dibagi waktu itu adalah daya. Makanya ada juga istilah daya bunyi yang dipindahkan tiap satuan luas, bisa juga. Nah, sehingga rumus ini saya ganti dengan I sama dengan P per A. P-nya daya bunyi, A-nya luas. Nah, tadi saya katakan bunyi tadi menyebar merata, baik ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Berarti berbentuk bola gitu ya. Nah, karena dia berbentuk bola, luasan yang dilewati oleh bunyi, maka rumusnya adalah A-nya luas bola. Sehingga kita dapatkan I sama dengan P per 4πr kuadrat. Ini luas bola ya, luas bola 4πr kuadrat. R-nya adalah jarak sumber bunyi ke pendengar. Jadi misalkan ada sumber bunyi tadi ya, satu sumber bunyi der gitu ya, maka jarak 4 meter ke belakang atau 4 meter dari sumber bunyi ke depan itu intensitasnya sama. Karena memang dia akan mengalirkan daya bunyi baik ke belakang maupun ke depan karena bentuk bola tadi. Sehingga kalau R-nya sama ya, R-nya sama, maka I-nya pasti sama. Nah, intensitas itu satuannya adalah watt per meter kuadrat. Watt satuan daya bunyi, meter kuadrat adalah luas gitu ya. Ini konsep intensitas ya, intensitas bunyi. Sekarang anak-anak, gandengan atau lanjutan dari intensitas adalah taraf intensitas. Taraf intensitas itu gampangannya tingkat kebisingan. Ya, kalau kita mendengar bunyi yang banyak itu kan bising gitu ya. Tingkat kebisingan itulah sebenarnya taraf intensitas ya. Nah, taraf intensitas itu didefinisikan atau dirumuskan aja 10 log I per I0 perbandingan dengan intensitas ambang. Intensitas ambang itu adalah intensitas minimal yang bisa didengar oleh manusia. Karena begini anak-anak, setiap bunyi itu ada batas minimalnya yang bisa didengar oleh manusia. Ada yang bisa didengar oleh manusia, ada yang tidak bisa. Padahal itu sebenarnya juga ada bunyi, tapi saking kecilnya intensitasnya sehingga tidak terdengar. Nah, makanya membandingkan tadi antara intensitas yang terjadi dengan intensitas ambang minimal didengar manusia, muncullah namanya taraf intensitas. Makanya kalau I-nya besar gitu ya, maka I-nya TI-nya besar, sangat bising gitu ya. Tapi kalau I-nya kecil, ya nggak terlalu bising, TI-nya kecil. Nah,
I0 atau intensitas ambang tadi itu adalah sekian, 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Berarti kalau intensitas di bawah ini nggak dengar manusia. Jadi intensitas di bawahnya 10 pangkat min 12 manusia nggak dengar. Di atasnya ini baru terdengar. Nah, taraf intensitas itu adalah satuannya adalah desibel, gitu ya. Nah, taraf intensitas itu ada pengaruhnya atau ada bedanya ketika jumlahnya satu dengan jumlahnya banyak. Misalkan begini, kalau satu motor mempunyai taraf intensitas sekian, terus bagaimana kalau 100 motor? Tentunya akan lebih bising, lebih besar taraf intensitasnya. Itu bisa dirumuskan, bisa dicari. Ini ya, untuk N sumber bunyi ya, untuk N sumber bunyi itu adalah TI2, ini adalah taraf intensitas yang sumbernya banyak. TI1 taraf intensitas yang sumbernya satu. Nah, biasanya diketahui ini. Biasanya ini diketahui. Terus ditambah 10 log N kurang G ya. 10 log. Nah, 10 log N. Jadi gitu ya. Biasanya soalnya itu nak, N-nya itu kalau enggak 10, 100 gitu ya. Kemudian 1000 begitu ya. Nah, jadi gitu. Nanti di contoh soal nanti akan ada. Nah, sekarang di samping terkait sama jumlah ya. Kalau jumlahnya banyak, maka taraf intensitasnya juga semakin besar. Rumusnya ini plus gitu ya. Nah, sekarang ada juga soal-soal yang menyangkut berkaitan dengan jarak. Pada jarak 1 meter, taraf intensitasnya sekian. Bagaimana kalau pada jarak misalkan 1 kilo, 1000 meter. Nah, kalau terkait sama jarak ya, semakin jauh logikanya, maka semakin pelan, maka taraf intensitasnya semakin kecil ya. Nah, itu rumusnya pakai min di sini. TI2, taraf intensitas pada saat jaraknya jauh ya, sama dengan TI1, taraf intensitas yang jaraknya dekat, dikurangi ya 10 log R2 per R1 kuadrat gitu ya. Karena memang terkait sama jarak itu, ini ingat ada R kuadratnya ini ya. Nah, jadi makanya di sini R2 min R1 kuadrat. Makanya kalau semakin jauh, maka pengurangnya ini semakin besar sehingga TI-nya jadinya kecil. Makanya kalau jaraknya dekat, TI-nya besar, taraf intensitasnya besar. Kalau jaraknya jauh, maka taraf intensitasnya akan kecil. Tapi kalau jumlahnya cuma satu, kecil taraf intensitasnya. Tapi kalau jumlahnya banyak, maka akan besar taraf intensitasnya. Itu di logika bisa kita pahami. Nah, ini anak-anak konsep tentang intensitas dan taraf intensitas. Maka sekarang kita lanjut ke contoh soal. Anak-anak, untuk contoh soalnya saya ambilkan dari buku Sakuvindo halaman 102 nomor 21 UN 2018 soal tipe penalaran. Saya bacakan ya. Sebuah sumber gelombang bunyi dengan daya 12,56 watt memancarkan ke medium sekelilingnya dengan homogen. Intensitas ambang bunyi 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Besar taraf intensitas radiasi gelombang tersebut pada jarak 10 meter dari sumber adalah R-nya 10 meter ya. Kalau diketahui R-nya 10 meter, maka yang pertama kali harus kita cari berapa I-nya di tempat 10 meter dari sumber ini. Ya, I-nya adalah tadi sudah dijelaskan, daya dibagi 4 pi R kuadrat. Nah, jadi 4 pi R kuadrat. Nah, sehingga kita bisa masukkan dayanya adalah 12,56 dibagi dengan 4, pi itu kan 3,14. Terus R-nya adalah 10 kuadrat, 100 ya, 10 kuadrat dulu aja. Nah, sekarang coba 4 kali 3,14. 4 kali 3 itu 12 ya. Terus 4 kali 0,14 itu 0,56. Kan 14 sama 14 28. 28 tambah 28 ya, 28 tambah
28 itu 56. Pas ya. Sehingga kalau pas berarti ini gitu ya. 4 sama 3,14 itu bisa dicoret dengan 12,56. Sehingga kita dapatkan intensitasnya berarti ini naik ya. Jadi min 10 pangkat min 2 watt per meter kuadrat. Nah gini ya. Kalau I nya sudah, tinggal nyari taraf intensitasnya. Berapa taraf intensitasnya? Tadi adalah 10 kemudian log ya, I dibagi I0 dibandingkan dengan intensitas ambang. Jadi hasilnya adalah 10 kemudian log I nya adalah 10 pangkat min 2, I0 nya 10 pangkat min 2, 12. Nah ini dicoret min 2 min 12 tinggal min 10. Nah begini. Nah jadinya hasilnya adalah 10 kemudian log ini naik jadi min jadi plus 10 pangkat 10. Log itu anak, log itu lihatin ya. Kalau log 10 pangkat 10 ya 10 hasilnya. Makanya kalau misalnya log 100 berapa? 100-nya dibikin 10 pangkat. 100 itu 10 pangkat 2. Maka log 100 2. Log 1000 berapa? 1000 adalah 10 pangkat 3. Maka log 1000 sama dengan 3 dan selanjutnya ya. Jadi hasilnya adalah 10 dikalikan 10 sama dengan 100 desibel. Ya. Ini desibel. Nah, ini cara mencari taraf intensitas dari bunyi yang meledak barangkali ya. Terus kemudian pada jarak 10 meter. Oke. Berikutnya saya berikan satu contoh lagi, halaman sama halaman 102, nomornya aja yang beda 26. UN 2015 soal tipe penalaran dan terapan. Saya bacakan. Taraf intensitas sebuah mesin jahit 30 desibel. Dan intensitas ambang ya, bunyi besarnya 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Maka besar intensitas bunyi untuk 100 mesin jahit adalah, nah ini anak, taraf intensitas untuk satu mesin ya, mesin jahit TI1 ya, 30 dB. Pertanyaannya intensitas tapi bukan untuk satu tapi untuk 100. Caranya adalah kita cari taraf intensitasnya dulu untuk 100 ya. Tadi rumusnya mencari taraf intensitas yang kedua terkait sama jumlah adalah TI1 kemudian ditambah, nah, ingat kalau jumlah ditambah ya, 10 kemudian log N. Nah begini ya, log N. Nah, ini kalau yang satunya adalah 1, tapi emang biasanya gitu ya. Kalau misalkan sini bukan 1, maka di sini nanti log N2 per N1, tapi itu jarang ya. Yang sering seperti ini, 1 terus jumlahnya 100, 1 terus jumlahnya 1000. Nah 1 jumlahnya 10.000 sembarang. Nah sekarang kalau seperti ini dimasukkan, berarti TI1 nya adalah 30 ditambah 10 kemudian log ya, N nya berapa? 100. Nah tadi saya katakan log 100 itu adalah 10 pangkat 2 100 itu, sehingga log 100 sama dengan 2. Jadi sama dengan 30 ditambah 10 kali 2 sama dengan 50 dB desibel. Baik, kalau sudah TI nya sudah, baru kita bisa mencari I nya. Nah ingat TI taraf intensitas itu adalah di sini yang 2 ya, 10 kemudian log, nah I nya I2 per I0 kan begini ya. Dimasukkan 50 dB, 50 sama dengan 10 kemudian log I2 per I0. Nah biarkan aja ya. Nah ini dicoret menyingkat ya, seret begini. Nah sekarang 5 harus dibentuk dalam log. 5 itu adalah log. Nah ini bisa saya rubah jadi log 10 pangkat 5 kan begini ya, sama dengan log I2 nya tadi dicari, I0 nya 10 pangkat min 12. Log sama log bisa
dicorek. Nah, begini. Sehingga ini pindah ke sana, seret begini. Sehingga hasilnya adalah 10 pangkat 5 ya. Ini biar tidak mengganggu ya. Nah, 10 pangkat 5 dikalikan 10 pangkat min 12 sama dengan I2. Sehingga I2 kita dapatkan, nah, 5 dengan min 12. Kalau seperti ini pangkatnya kan dijumlah. Jadi akhirnya tinggal min 7. Nah, 10 pangkat min 7. Intensitas satuannya adalah watt per meter kuadrat. Nah, ini anak-anak, ini adalah teori sekaligus contoh tentang intensitas dan taraf intensitas. Silahkan mengerjakan soal-soal setipe sehingga bisa paham. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.